lagi di rumah Tante Olin, mau farewell dengan Tante Olin dan keluarga. Di sini tidak kayak host apa tuh di CMFM kita rekaman beneran insert gosip terbaru dari CM Jakarta. Aku baru yakin jadi Neng Surabaya. Jangan gosip, hot news terbaru dari CM Jakarta. Kalau iya ya, kita berkumpul di rumahnya Olin di Thompson Raya. Di sini udah ada Wi dari volume 4, ada Sarah dari volume 4, ada Titin dari volume 6 batch 2, ada Alexa, ada Febri volume 6 nih, ada Ayu dan Nugra, ada Damba itu volume 6 ya. Kemudian ini ada bahwa kehadirannya sungguh berharga. Ini cita-cita aku sama suamiku sih dari dulu udah lama gitu, tapi nggak kepikiran kalau bakal kejadian sekarang itu, karena kan kalau ke luar negeri itu kita banyak hal ya, terutama dana ya, dana itu kan kita harus ngumpulin proof of fund segala macam gitu. Dan ini waktu pas dulu banget aku kuliah, dari kecil sih sebenarnya aku pengen banget gitu ya ke luar negeri gitu. Nah terus aku ngobrol gitu sama eyangku, cita-cita aku memang seneng banget di kesehatan. Terus aku sama eyangku tuh ibu dari bapakku tuh kayak bilang bisa sakti, jadi dia bisa main terok gitu loh. Nah terus yang tolong dong ramalin aku bisa nggak jadi dokter, terus aku keluar negeri gitu. Terus dia nggak jadi gitu, tapi bukan pakai kartu terok, pakai kartu soliter biasa. Terus dia susah banget gitu kan, terus dia liatin aku gitu, dia nggak banyak ngomong. Habis itu susah dok, kamu mendingan bawa kebudayaan Indonesia ke sana, katanya gitu. Itu masih ingat banget gitu. Kalau ngeliat teman-teman nari atau apa tuh, itu kesempatan yang sangat besar gitu. Karena Eyang tuh sempat bilang, nari gimana ya yang gitu, kamu kan tomboy, aku jadi Gatot Kaca aja, katanya gitu. Gimana gitu ya. Nah ini dari situlah romantiknya. Terus yaudah, terus sebenarnya aku kan fisioterapi, fisioterapi, aku pengen lah gitu. Pas masih pacaran gitu kan, kita ngobrol gitu, kamu nanti mau gimana, aku punya cita-cita pengen melanjutkan sekolah lagi gitu, keluar, gimana caranya lah gitu. Aku bilang sama Mas Ragil pacaran lagi. Terus ada itu singkat cerita nikah. Terus memang keluargaku tuh ada yang di luar gitu. Jadi dari muda Pak Deku tuh sama Bu Deku dan sekarang udah citizenship-nya Kanada gitu. Aku ngeliat di situ juga kayaknya aku itu juga gitu. Kok bisa gitu. Terus Bapak bilang ya udah kamu nanti sama aja yang pinter, kayak gitu, cuma bilang kayak gitu doang gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol sama suamiku tuh sempat ibu kan di Seknek, terus banyak beasiswa gitu. Cuman kan kalau sendiri tuh susah kalau bukan orang Seknek. Gue pengennya ke Australia waktu itu.
terus pas nikah, terus udah kita coba yuk cari kerja ke sana gitu. Waktu itu memang kebenaran namanya Taranaki itu orang New Zealand memang, dan sana memang butuh orang gitu. Kita tuh pengennya enggak, negara kota Taranaki gitu. Nah itu di sana intinya Mas Radit kan tipenya orang yang nggak suka rame-rame, jadi dia kalau rame tuh kayak pusing gitu. Nah terus jadi dia bilang udah kita kesana yuk, kan di sana nggak ada orang gitu. Dia seneng ya nggak ada orang. Aku bilang ya nggak kayak gitu juga gitu. Terus banyak, ternyata syaratnya banyak banget gitu. Terus ya udahlah, terus aku juga udah hamil Silvan segala macam, udahlah gitu, nggak mungkin kayaknya gitu. Nah terus pas pandemi itu juga sama sekali nggak ada kepikiran. Nah kebetulan 2021 apa 2022 ya. Nah itu temennya, jadi teman SMA-nya Mas Radit itu adalah ibu bapaknya temannya Silvan di sekolah gitu, di PL dulu. Nah itu dia pemantiknya dia sih yang akhirnya kita bisa nggak ya gitu. Akhirnya dia bilang ngobrol-ngobrol banyak. Dia sekarang udah ke Kanada sih, jadi 2000 apply ke Kanada express entry itu kita nggak sampai poinnya. Ternyata kita dulu mikir gini, ini pelajaran sih buat anak-anak yang mau keluar negeri atau kita misalkan gitu ya. Ternyata S2 tuh bukan, kita mikirnya S2 oh ya nggak kepake gitu ya, hanya buat ngajar aja. Ternyata tuh kayak unlock kalau kita mau kemana-mana, karena itu jadi poin kalau misalkan kayak express entry itu poin besar. Ngurus visa sendiri bisa tanpa pakai agen, kita udah ngelakuin asal pokoknya benar-benar sesuai dengan website, semuanya detailnya dan pelajaran buat ini. Karena Instagram itu sangat membawa berkat, karena kayak komunikasi itu, makanya kalau pas disuruh antara kalau keluar kok aku nggak bisa, tapi kalau misalkan aku tetap stay terus nanti aku di sana di mana gitu, aku tetap mikir dulu kan bener-bener bukan hanya teknis, tapi kan bener-bener kayak keluarga gitu loh. Jadi bisa kegigihan yang sebenarnya menurut kita impossible, bagi teman-teman itu yang aku nggak temu selama ini, aku belum temuin sih gitu. Gitu sih. Kami dari komunitas Cawapres Jakarta, dia yang anggun ini dan adik sekeluarga. Kami selalu ya. Aku yang melihat aja nggak naksir. mau Ini kan isinya ini ya, pesan-pesan. Rizka mau ke negara mana itu opennya? Ini isinya ada sedikit pesan dari 30 keluarga berapa? Ada yang 31, tapi Barin nggak kayaknya. 30 ya, berarti. mayoritas isi kan ya. Ya, semuanya Semua kecuali Mbak Arin doang gitu. Terima ya. Terima kasih banget. Olin yang belum tahu. Padahal kita juga nggak tahu isinya. Kita nggak tahu. Mbak Sopi. dari masing-masing keluarga. Ih, puisi cantik. Nanti boleh dibaca pelan-pelan Olin. Ya ampun. Siapin puisi. Ini ada foto-fotonya, Wah, luar biasa sih. Ternyata dipikirin kamu. Ternyata bener ya. Iya. Buat aku ya. Buat aku boleh. Buat aku boleh. Buat aku ya. Kantongin ya. Boleh. biar nanti sama kita ya Olin ya. Aku nggak bakal lupa sih. Ini ada fotonya lagi. Aku sampai gemeter. Bagus banget. Ini beda lagi bukan saya Iya, beda lagi. Ya ampun, bagus banget. Ini tuh nanti Bagus banget ini. Ya ampun. Kok bisa sih kepikiran ini kayak gini? Coba kalau mau ditinggal tuh kepikiran. kalau sudah tiada. Ini bisa dibuka semua nggak sih? Iya, Kita nggak di video ya. Nanti kalau kamu kangen-kangen sama kita, kalau Masih apa-apa sama kalian. Oh nggak apa-apa. Itu mau dibawakan ke New Zealand? Iya.
Kertasnya kan itu di marketplace loh ini. Aku yang beli. Bisa-bisa. Nanti kalau Olin kangen sama kami. Iya, khawatirnya terlalu banyak barang gitu loh. Baca-baca. Bagus banget loh. Yang di sini bagus banget loh, yang di Zoom. Jadi masing-masing udah kayak Shopee. Supir terus pesan-pesannya per keluarga, astaga, dicetak lagi fotonya. Wow. Terima kasih ya. Iya, terima kasih kembali Olin. Nangis Sudah. aku boleh nggak usah keluar? Boleh? Boleh. Main keluar ada ini kan CM luar negeri yang di bawah naungan Jakarta. Betul. Yang barat-barat itu ke Jakarta. Iya, ke Jakarta memang di bawah Jakarta. Tapi kalau aku nanti pas nggak tahu diskusinya itu di mana ya? Mbak pikirin aja ntar. Kayaknya CMB nggak kayak dulu deh. Bener sih. Semua. Memang CMC Semua bisa semenjak berangkat. Asos tuh kayak memang kayak plong aja sih semuanya. Jadi iya kan Mbak Titi? Iya betul sekali. Aku ingat, aku merasa bersalah. Aku sudah tulis itu, dibaca aja nanti. Jadi kepo ya. Kita biasa kan Makanya aku nggak pernah punya. Mbak Olin, ini puisi ada yang menulis katanya. Aku baca ya. Aku berdiri. Kehidupan senantiasa memiliki tugas bercerita tentang suka dan duka. Sungguh, perpisahan itu tak pernah ada dan tertolong oleh ilah pandemi menghadirkan sesosok kenangan. Kita pernah berselisih, saling memenangkan ego, berteriak tanpa isi, macam jerit seorang cabi. Oh, kita memaafkan dalam diam berharap waktu akan menyembuhkan. Tapi jiwa kadang tidak mudah dipadamkan. Lalu muncul kegalauan. Duhai Tuhan pemilik hati, ku panjatkan 10 sembahan. Mohon karuniakan kami sebuah kondisi batin yang asli, agar jiwa bebas beraktualisasi. Selamat jalan wahai jiwa yang tenang. Kulangitkan doa-doa baik demi kehidupan benderang. Esok kita berjumpa di padang terang nan lapang. Saat tiba masanya, kita akan melempar kasih sayang. Terima kasih telah membawa sejuta cerita. Kita semua musafir menuju titik bahagia. Amin. Mbak Titi yang bikin keren banget sih.
pertama kali masuk CM tuh sebenarnya dari teman aku yang ngenalin aku sama buku Cinta yang Berpikir. Jadi temanku ini memang udah homeschooling sih. Nah itu tahun 2018 disuruh beli. 2018 atau 2019 lah. Nah terus aku belum sempat baca karena kan anakku juga masih sekolah yang pertama, terus yang kedua masih bayi karena jadi kayak nggak sempet gitu lah waktunya. Nah pas pandemi itu mulailah ada kegelisahan lah gitu, baca ya Cinta Berpikir itu. Nah di situ tuh banyak tulisan-tulisan yang metode-metode pendidikan termasuk CM. Nah, temanku ini yang homeschooling itu juga sempat kenal Mbak Ellen lah, dan dia memang Mbak Ellen kan pakai CM. Nah, baca di situ makin jelas. Nah, dari situ kebenaran pas pandemi dari Charlotte Mason Jakarta tuh banyak banget ngasih kelas-kelas. Oh ya, sebelumnya tuh aku coba cari di Instagram Charlotte Mason tuh apa. Nah, terus cari semuanya aku ikutin tuh, pokoknya berhubungan dengan Charlotte Mason aja komunitasnya. Sempat email Mbak Ellen juga, kalau kamu tertarik sama Charlotte Mason kamu cari komunitasnya gitu. Nah dari situlah aku langsung nyari di Instagram waktu itu paling gampang. Nah singkat cerita ada kelas Mbak Ellen, ada kelas Mbak Ayu, waktu itu ikutlah aku semuanya itu tahun 2021 kalau nggak salah. Nah ya udah dari situ kayak kok rasanya aku perlu deh masuk situ, dan semua atmosfernya tuh orangnya kok kalem-kalem gitu. Aku butuh orang yang kalem gitu untuk supaya tetap bisa tenang gitu. Nah dari situlah ya udah ikut kelas Mbak Ayu, kelas namanya waktu itu kelas fondasi, terus yang kedua lupa deh, kelas akademis sih kalau nggak salah. Nah itu dari situ aku nanya-nanya gimana sih cara masuk CMJ gitu. Ya udah bikin narasi yang awalnya susah banget, bikin narasi tertulis, sampai akhirnya karena udah biasa ikut kelas-kelas itu jadi ya membiasakan gitu. Triggernya ya karena pengen anak-anak dapat pendidikan yang baik, terus dapat atmosfer yang baik. Ya pengenlah masuk supaya berkumpul bersama ibu-ibu yang juga memberikan atmosfer juga sama aku sendiri untuk bertumbuh juga untuk anak-anak aku. Gitu sih ceritanya sampai sekarang deh aku masuk, dan luar biasa sih masuk CMJ yang tadinya awalnya nggak kenal sama sekali, sampai sekarang tuh udah kayak lebih dari keluarga. Amin. Sama-sama.